Hai teman-teman, kalian pasti tahu kalau elektronik itu udah jadi bagian penting banget dalam hidup kita kan? Coba deh lihat sekitar, mulai dari HP sampai peralatan di rumah, semuanya pakai elektronik. Nah, di balik semua kecanggihannya itu, ada komponen-komponen kecil yang bekerja sama dengan rapi. Komponen elektronik ini kayak batu bata yang kalau disusun bisa jadi bangunan elektronik yang keren. Jadi, komponen elektronik itu adalah bagian dasar yang mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronik. Mereka punya tugas masing-masing, misalnya mengatur tegangan, menyimpan energi, atau memperkuat sinyal. Nah, kalau kita mau tahu cara kerja perangkat elektronik, kita harus kenal dulu sama komponen-komponen ini. Ada banyak jenis komponen elektronik, dan setiap jenis punya ciri khas dan fungsinya sendiri. Contohnya resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan induktor. Semua komponen ini punya peran penting dalam membangun sirkuit elektronik yang bisa berfungsi dengan baik. Di dunia elektronika, kita perlu banget memahami fungsi dan karakteristik setiap komponen. Dengan pengetahuan ini, kita bisa merancang, menganalisis, dan memperbaiki rangkaian elektronik dengan lebih mudah. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang jenis-jenis komponen elektronik yang sering digunakan. Yuk, kita pelajari bersama. Oke, sekarang kita bahas resistor dulu. Resistor ini adalah komponen elektronik yang paling sering kita temui dan gampang dikenali. Sesuai namanya, resistor berfungsi untuk menghambat atau menahan aliran arus listrik dalam rangkaian elektronik. Biasanya, resistor terbuat dari bahan karbon, logam, atau oksida logam. Ciri utama resistor adalah resistansinya, yang diukur dalam satuan ohm. Semakin tinggi nilai resistansinya, semakin besar juga hambatan yang diberikan terhadap aliran arus listrik. Jadi, resistor dengan resistansi rendah akan membuat arus mengalir lebih mudah, sedangkan resistor dengan resistansi tinggi akan menghambat aliran arus. Resistor punya banyak kegunaan dalam rangkaian elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian. Contohnya, resistor bisa digunakan untuk membagi tegangan, membatasi arus yang mengalir ke komponen lain, atau menciptakan penurunan tegangan yang diinginkan. Penggunaan resistor sangat penting dalam desain rangkaian elektronik. Dengan memilih nilai resistansi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa komponen lain dalam rangkaian menerima arus dan tegangan yang sesuai agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau tadi kita udah bahas resistor yang menghambat arus, sekarang kita kenalan sama kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan elektrostatik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dielektrik. Ketika tegangan listrik diberikan pada kapasitor, muatan listrik akan terakumulasi pada kedua konduktornya. Muatan positif akan terkumpul di satu konduktor, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di konduktor lainnya. Jumlah muatan yang bisa disimpan oleh kapasitor disebut kapasitansi, yang diukur dalam satuan farad. Kapasitor punya banyak fungsi dalam rangkaian elektronik, antara lain, menyimpan energi listrik untuk digunakan nanti, seperti pada catu daya, memblokir arus searah sambil meloloskan arus bolak-balik, seperti pada filter sinyal, menghasilkan osilasi atau frekuensi tertentu dalam rangkaian, seperti pada osilator. Memilih kapasitor yang tepat sangat penting dalam desain rangkaian elektronik. Kapasitansi, tegangan kerja dan jenis dielektrik adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih kapasitor untuk aplikasi tertentu. Sekarang, kita kenalan dengan komponen yang canggih, yaitu transistor. Transistor ini adalah komponen elektronik yang memungkinkan kita untuk mengontrol aliran arus listrik dengan sangat presisi. Transistor terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yang bisa berupa tipe N atau tipe P. Ada 2 jenis transistor utama, transistor bipolar junction D, dan transistor efek medan. Keduanya punya prinsip kerja yang berbeda, tapi keduanya berfungsi sebagai sakelar atau penguat arus listrik. Transistor BJT menggunakan arus kecil pada terminal basis untuk mengontrol arus yang lebih besar yang mengalir antara terminal kolektor dan emitor. Sedangkan transistor FET menggunakan medan listrik pada terminal gerbang untuk mengontrol aliran arus antara terminal drain dan source. Transistor digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai sakelar elektronik, seperti pada sakelar daya atau gerbang logika. Sebagai penguat sinyal, seperti pada amplifier audio, atau penguat sinyal radio.
sebagai osilator seperti pada jam digital atau generator sinyal. Transistor telah mengubah dunia elektronika dan memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Tanpa transistor, komputer, smartphone, dan banyak perangkat elektronik modern lainnya tidak akan mungkin ada.